Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat walafiat. Dan bagi anak-anak yang kesehatannya masih terganggu, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, tentunya kalian tidak terasa. Sekarang sudah kelas 9. 2 tahun yang lalu saya masih ingat, saya masih mengajar sampean di kelas 7. Sekarang sudah kelas 9 dan sebentar lagi kalian akan menduduki tingkat yang lebih tinggi, yaitu sekolah di SMA, SMK atau Madrasah Aliyah Muhammadiyah. Anak-anak, kalian sekarang sudah kelas 9. Kelas yang terakhir. Kelas yang menentukan kelulusan bagi sampeyan semua. Janganlah anak-anak asal lulus saja, tapi lulus dengan membawa predikat yang sangat memuaskan. Yaitu dengan cara belajar yang lebih giat lagi, belajar yang lebih rajin lagi. Jangan seperti ketika anak-anak duduk di kelas 7 dan kelas 8. Tidak ada alasan, walaupun kondisi seperti ini, pandemi COVID-19, anak-anak tetap semangat dalam belajar, walaupun dilakukan secara daring. Banyak waktu luang anak-anak untuk mengakses di internet tentang pembelajaran yang telah dipelajari kalian untuk mendalaminya. Selain itu, anak-anak, karena di sini sudah kelas 9, kelas yang tertinggi, anak-anak harus bisa memberi contoh yang baik kepada adik-adik kelas sampai. Janganlah sampai anak-anak ini meninggalkan SMP dengan kesan yang buruk. Tapi berilah kesan yang luar biasa, memberikan sumbangsi kepada SMP Muhammadiyah 9 yang kita cintai. Itulah pesan saya terhadap anak-anak sebelum pembelajaran dimulai. Nah, sekarang tiba saatnya anak-anak kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Kalau sudah ada kata-kata reproduksi anak-anak, itu rasanya melek. Anak-anak, kalau saya mengajar sistem reproduksi pada manusia di tingkat SMA atau Aliyah, anak-anak podo melek semuanya. Karena yang dibahas itu adalah jeroan organ dalam, organ kelamin dalam laki-laki maupun perempuan. Anak-anak jangan sampai beranggapan ini jorok. Tidak, anak-anak. Justru ini yang harus kita pelajari. Ini adalah ciptaan Allah. Organ tubuh kita itu ciptaan Allah, sehingga dengan adanya kalian semua ini tahu kejadian daripada ciptaan manusia, insya Allah sampai akan meningkatkan keimanannya. Sungguh maha besar Allah ya, dalam hal penciptaan manusia ini khususnya. Karena apa? Hanya
berasal dari saripati tanah. Itulah wujud kita asalnya. Dan sekarang ini terjadi. Manusia yang ada di dunia ini sebanyak itu. Apa tujuan manusia atau makhluk hidup itu bereproduksi? Yaitu tak lain dan tak bukan adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, pada sistem reproduksi pada manusia ini, yang kita pelajari ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama pembelahan sel, yang kedua struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, yang ketiga adalah kesehatan organ reproduksi. Yang kita bahas adalah pembelahan sel. Pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada 3 pada makhluk hidup. Yang pertama amitosis, yang kedua mitosis, yang ketiga adalah meiosis. Yang amitosis ini terjadi pada makhluk atau individu yang bersel 1, contohnya bakteri. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Tapi yang mitosis dan meiosis ini pembelahan yang tidak langsung karena di sini melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah pembelahan mitosis. Beda enggak dengan meiosis? Coba kalian amati sebentar. Apa bedanya? Kira-kira apa anak-anak? Sing kelihatan saja yang mudah. Yang pertama adalah hasilnya, anakannya. Kalau pada mitosis itu anakannya 2, kalau pada meiosis anakannya adalah 4. Selain itu apa? Ayo. Coba dilihat. Di bawah matanya itu ada angka berapa? 46. Kalau pada mitosis itu jumlah kromosomnya 46, sel anakannya juga jumlah kromosomnya adalah 46. Itu bersifat diploid. Sedangkan pada meiosis jumlah kromosomnya itu 46, setelah membelah maka anaknya akan kebagian separuh, yaitu 23 kromosom. Sehingga dia bersifat haploid atau N. Kalau yang mitosis bersifat 2N, kalau yang meiosis hasilnya adalah N. Sifat haploid. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat untuk tahapan daripada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induknya. Sama dengan sel induknya. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan sel atau reproduksi aseksual. Untuk pertumbuhan kita lihat, setelah kita menanam biji tumbuh, ya, dari kecil sampai besar itu mengalami pertumbuhan, itulah dia mengalami pembelahan mitosis. Kalau perbaikan sel sampean rusak, luka misalkan, itu selnya akan diperbaiki. Itu pembelahan mitosis atau reproduksi aseksual, yaitu reproduksi yang tidak melibatkan 2 sel kelamin atau tidak kawin. Itu berarti pembelahannya adalah pembelahan
mitosis. Tadi saya katakan jumlah kromosom sel anakannya adalah 2N atau disebut dengan diploid. Tahapannya itu ada 2 tahap, tahap interfase dan fase pembelahan. Ya, berarti ada interfase, ini tahap pertumbuhan, kemudian yang 4 ini adalah tahap pembelahan. Baik, kita simak bersama satu persatu. Interfase. Apa yang terjadi pada interfase? Tahap persiapan. Ada yang mengatakan fase istirahat, tapi kurang tepat istilah itu, karena di situ masih ada beberapa aktivitas. Yaitu di situ ada 3 fase. Fase pertumbuhan atau G1, di mana di sana pertumbuhan yang pertama pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Yang kedua fase S, sintesis, proses replikasi DNA. Kemudian yang ketiga adalah fase G2, terjadi pertumbuhan organel. Ini yang G1, ini yang S, ini yang G2. Selanjutnya adalah fase profase. Untuk profase ini, ciri-cirinya adalah benang-benang kromatin memendek, menebal, membentuk kromatid. Nah, ini yang ketiga adalah membran nukleus dan nukleusnya menghilang. Coba amati. Nah, ini menghilang. Seret, menghilang. Benang-benangnya menebal. Ini untuk profase. Yang kedua adalah metafase. Metafase terbentuk benang-benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Nah, ini benang-benang spindel, menarik nanti. Nah, metafase berarti dia kromosom berada di bidang ekuator. Gampang sekali cirinya. Berada di bidang ekuator itu adalah ciri daripada metafase. Yang ketiga, anak-anak, adalah anafase. Benang-benang spindel memendek, kromatid menuju kutub yang berlawanan. Coba ini. Iya, kita lihat. Nah, mulai terjadi sitokinesis, mulai. Nanti ini akan melekuk ini. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah telofase, yaitu kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan, kromatid menipis memanjang menjadi kromatin, membentuk anak inti lain. Anak inti sudah terbentuk. Ini anak inti. Ya. Terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Sitokinesis selesai, terbentuk 2 sel anak. Ini terbentuk menjadi 2 sel anak. Demikian anak-anak, untuk materi pembelajaran yang pertama ini, mohon nanti dilanjutkan, dipelajari di referensi yang lain, sehingga anak-anak akan lebih paham. Selamat belajar anak-anak, kita akan bertemu di pertemuan yang akan mendatang, membahas masalah pembelahan meiosis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.